Matahari sore menebarkan cahaya keemasan yang hangat, melukiskan bayangan panjang di sepanjang jalanan kota yang sibuk. Di antara deru kendaraan dan hiruk-pikuk pejalan kaki yang terburu-buru, Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, berjalan santai dengan langkah ringan. Bajunya lusuh, tangannya masih sedikit belepotan oli dari pekerjaan terakhirnya di bengkel kecil. Namun, di matanya yang teduh, terpancar semangat hidup yang tak pernah padam. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki ketulusan dan kebaikan hati yang jarang ditemukan di dunia yang serba materialistis. Bagi Raka, hidup adalah tentang mensyukuri apa yang ada dan membantu sesama. Pikirannya melayang pada ibunya di kampung. Saat ia tiba-tiba melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam legam terparkir di pinggir jalan. Kap mesinnya terbuka lebar dan uap tipis mengepul keluar. Dari dalam mobil, seorang wanita dengan setelan jas elegan tampak cemas menatap mesin yang berasap. Wajahnya cantik, raut mukanya yang tegas menunjukkan ia adalah seorang wanita karier. Namun, saat itu ia terlihat begitu rapuh. Wanita itu adalah Arini, seorang bos muda berusia 32 tahun yang namanya sering terpampang di majalah bisnis. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya 5 tahun lalu dan kini harus berjuang sendirian membesarkan putrinya, Naila. Arini menghela napas, merasa putus asa. Ia sudah mencoba menghubungi beberapa mekanik terdekat, tetapi semuanya sibuk. Rapat penting menantinya dan ia tidak punya banyak waktu. "Permisi, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Raka dengan sopan, tanpa ragu mendekat. Arini menoleh. Ia menatap Raka dari atas ke bawah, sejenak merasa skeptis. Ia terbiasa dengan orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan darinya. Namun, sorot mata Raka berbeda, begitu tulus dan murni. "Mobil saya mogok. Saya sudah hubungi mekanik, tapi mereka bilang butuh 1 jam. Padahal saya ada rapat penting 15 menit lagi," keluh Arini. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Raka mengangguk tanpa banyak bicara. Ia berjongkok dan dengan cekatan memeriksa mesin. Ia tidak terintimidasi oleh mobil mewah atau status Arini. Ia hanya melihat masalah yang perlu diperbaiki. Tangannya yang terbiasa bekerja dengan mesin kotor membuatnya cepat menemukan masalah pada salah satu kabel yang longgar. Dengan beberapa sentuhan dan pengaturan sederhana, ia berhasil menyalakan kembali mesin mobil itu. Suara mesin yang kembali hidup bagaikan melodi indah di telinga Arini. Arini terkejut, sekaligus sangat kagum. Ia mengeluarkan dompetnya. "Kamu hebat sekali. Berapa saya harus bayar?" katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Raka tersenyum, menggeleng. Pelan, "Tidak usah, Bu, saya hanya membantu sebisanya. Lagi pula, saya yakin uang Ibu lebih berguna untuk kebutuhan lain daripada untuk saya." Raka tulus mengatakannya. Baginya, uang yang diberikan Arini terlalu banyak untuk bantuan sekecil itu. Arini terdiam. Selama ini, ia telah bertemu banyak pria. Mereka semua mendekatinya dengan motif tersembunyi, selalu ingin mendapatkan sesuatu dari dirinya. Tetapi, pemuda ini, ia berbeda. Ia menolak uang dengan tulus, seolah bantuan itu hanyalah hal kecil. Hati Arini yang selama ini terasa dingin dan beku, perlahan mulai menghangat. Spontan, tanpa berpikir panjang, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah ide yang terasa seperti solusi untuk masalahnya selama ini. Ia pun melontarkan kalimat yang akan mengubah hidup keduanya. "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menikah dengan saya?" Raka terperanjat. Ia menatap Arini, tak yakin. Apakah ia salah dengar? Wajahnya yang sederhana tampak kaget. Menikah?" tanyanya. Suaranya tercekat. Arini menghela napas panjang, mencoba menjelaskan dengan sabar. "Ya, saya janda. Saya punya seorang putri
berusia 6 tahun. Namanya Naila. Saya butuh sosok yang bisa melindungi kami. Seseorang yang bisa saya percaya. Bukan pria-pria yang hanya mengejar harta. Saya lelah dengan itu. Pernikahan ini hanya kontrak setahun saja. Setelah itu, kamu bebas. Ia menjelaskan bahwa ini adalah pernikahan bisnis. Sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Suasana hening sejenak. Pikiran Raka berkejaran. Tawaran itu terdengar gila. Tetapi tatapan Arini penuh keseriusan dan sedikit keputusasaan. Malam itu, Raka gelisah di kamar kosnya yang sempit. Lampu pijar redup menyoroti wajahnya yang penuh keraguan. Kata-kata Arini terus terngiang di benaknya, bagaikan mimpi yang tidak masuk akal. Menikah, kontrak, setahun. Setahun, ia bergumam pada dirinya sendiri. Ia sadar status sosial mereka bagaikan langit dan bumi. Arini seorang bos, sukses, tinggal di rumah mewah dan dikelilingi kemewahan. Sementara ia hanyalah pemuda miskin dengan penghasilan pas-pasan. Ia khawatir tawaran ini hanya akan menjadi lelucon bagi mereka berdua. Namun, ia juga memikirkan ibunya di kampung yang membutuhkan pengobatan. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Ia memutuskan untuk menemui Arini sekali lagi. Keesokan harinya, mereka bertemu di kantor Arini. Raka merasa sangat kecil di antara kemegahan gedung pencakar langit itu. Meja marmer besar, kursi kulit mewah, dan pemandangan kota dari jendela yang membentang luas membuatnya merasa seperti orang asing. Di hadapan seorang notaris, Arini menjelaskan kembali tujuannya dengan nada profesional. Saya tidak ingin ada yang memanfaatkan Naila atau saya. Saya butuh kamu di samping saya. Tapi pernikahan ini murni bisnis. Ada beberapa syarat yang harus kita sepakati di atas meja. Terbentang dokumen kontrak. Raka membacanya dengan saksama. 1. Pernikahan hanya berlaku selama 1 tahun. 2. Tidak ada klaim atas harta atau aset masing-masing. 3. Setelah kontrak berakhir, masing-masing kembali ke kehidupannya tanpa tuntutan apa pun. 4. Raka akan menerima kompensasi yang layak untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya. Arini menjelaskan bahwa semua biaya hidup Raka dan keluarganya akan ditanggung, termasuk pengobatan ibunya. Raka yang awalnya ingin menolak kompensasi, akhirnya mengangguk. Ia menandatangani kontrak itu dengan tangan bergetar. Hatinya bercampur aduk antara cemas dan harapan. Saya terima, Bu. Maksud saya Arini. Arini mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihannya sudah benar. Ada ketegasan dalam dirinya. Tapi jauh di lubuk hati, ia sendiri tidak tahu kenapa ia memilih Raka. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya percaya. Beberapa hari kemudian, pernikahan sederhana mereka berlangsung di sebuah kantor hukum tanpa pesta besar. Hanya ada beberapa saksi dan dokumen. Raka mengenakan kemeja yang ia pinjam, sementara Arini memakai gaun sederhana yang tetap terlihat elegan. Dunia Arini berubah. Ia kini punya suami kontrak. Dan bagi Raka, ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Hari pertama Raka pindah ke rumah mewah Arini, ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Ruangan besar yang dihiasi dengan perabotan mahal dan karya seni. Suasana yang hening dan steril terasa sangat jauh berbeda dengan kos-kosan sempitnya yang selalu ramai. Namun, yang paling membuatnya canggung adalah kehadiran Naila, putri kecil Arini yang berusia 6 tahun. Gadis mungil itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, memegang boneka beruang lusuh. "Kamu siapa?" tanya Naila polos. Raka tersenyum gugup. "Aku Raka."
Arini menunduk, menatap putrinya. Naila, mulai sekarang. Ini ayah Raka. Naila mengedipkan matanya, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Ayah, Raka, aku punya ayah lagi? Serunya riang sambil memeluk kaki Raka. Hati Raka bergetar, pelukan kecil itu menyalakan sesuatu dalam dirinya. Rasa tanggung jawab, rasa sayang yang tulus, dan keinginan untuk melindungi. Ia membalas pelukan Naila dengan lembut. Ia tahu ia harus menjadi sosok ayah yang baik bagi gadis kecil ini. Setidaknya selama 1 tahun. Hari-hari berikutnya, Raka berusaha beradaptasi. Ia mulai mengantar Naila ke sekolah, menemaninya bermain di taman, bahkan membantu Arini di rumah. Meskipun ada banyak asisten rumah tangga, ia mengajarkan Naila bermain bola, membangun istana pasir, dan membaca buku cerita sebelum tidur. Perlahan, sosoknya diterima dan dicintai. Naila sangat menyayanginya, dan Raka pun tulus membalasnya. Arini sendiri mulai memperhatikan perubahan itu. Ia menyaksikan bagaimana Raka mengajar Naila membaca dengan sabar, atau bagaimana ia membuat lelucon konyol hanya untuk membuat Naila tertawa. Raka tidak pernah meminta imbalan apapun. Ia hanya melakukan itu semua karena ketulusan. Dia benar-benar tulus. Bisiknya suatu malam, melihat Raka tertidur di sofa setelah seharian menemani Naila bermain. Kehangatan yang dibawa Raka ke rumahnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan mereka yang awalnya dingin berubah menjadi hangat. Ruang tamu yang dulu sepi kini dipenuhi tawa dan percakapan. Arini mulai membuka diri. Suatu malam, ia bercerita tentang masa lalunya. Suami yang meninggalkannya terlalu cepat, tekanan sebagai wanita karier, dan rasa takut kehilangan orang yang ia cintai. Raka mendengarkan dengan sabar, memberi ketenangan lewat kotek kata sederhana. Arini, kamu kuat sekali, tapi ingat, bahkan orang kuat pun butuh tempat bersandar, katanya, menyentuh pundak Arini. Arini menatapnya dalam diam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya merasa sangat dekat dengan Raka. Di sisi lain, Raka sendiri mulai merasakan hal yang tak ia sangka. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil pada Arini. Senyumnya yang jarang muncul, caranya berbicara, bahkan tatapan matanya saat berbicara serius. Semua itu membuat jantungnya berdebar. Ia seringkali memimpikan Arini, bukan sebagai bos yang dingin, tapi sebagai wanita yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, kontrak itu selalu menghantuinya. Ini hanya setahun, jangan berharap lebih, bisiknya pada diri sendiri. Ia takut perasaannya akan merusak segalanya. Hingga suatu hari, saat ulang tahun Naila, gadis kecil itu meniup lilin dengan doa yang polos. Aku ingin ayah Raka selalu ada di sini selamanya. Doa itu membuat suasana hening. Arini menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia melihat ke arah Raka yang menggenggam tangan Naila. Hatinya perih. Ia menyadari keinginan Naila adalah juga keinginannya. Waktu berjalan cepat. Setahun hampir berlalu, dan kontrak mereka sebentar lagi berakhir. Suasana di rumah terasa tegang. Raka menatap koper kecilnya yang sudah diisi beberapa pakaian. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menunggu Arini. Besok aku akan pergi, katanya lirih. Suaranya serak. Ia tidak berani menatap wajah Arini, takut air matanya akan jatuh. Arini menunduk. Ada perasaan asing yang mengoyak hatinya. Ia tidak ingin kehilangan Raka, tapi gengsinya menahan. Naila akan sedih, ucap Raka. Ucap Raka, suaranya bergetar. Tapi aku harus menepati janji. Air mata Arini jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak peduli lagi dengan gengsi.
Ia menoleh ke arah Raka. Matanya memancarkan kesedihan. Dengan langkah gemetar, Arini mendekat dan menggenggam tangan Raka. Aku tidak peduli kontrak itu lagi. Aku butuh kamu. Naila butuh kamu. Dan aku mencintaimu. Ia menatap mata Raka. Kali ini tanpa keraguan. Raka terkejut. Napasnya tertahan. Ia menatap Arini, mencari kebohongan di matanya. Tetapi yang ia temukan hanyalah cinta. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Kamu mencintaiku? Arini mengangguk. Ya, jadi tetaplah di sini. Bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Raka tersenyum, lalu memeluknya erat. Aku juga mencintaimu, Arini, lebih dari yang bisa kujelaskan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah kembali. Kali ini tanpa kontrak, tanpa syarat, tanpa kemewahan. Hanya cinta yang tulus. Upacara pernikahan mereka sederhana, tapi dipenuhi kebahagiaan. Naila berdiri di tengah, tersenyum lebar. Raka dan Arini tidak lagi peduli dengan status sosial. Mereka hanya peduli pada cinta yang mereka temukan. Kini Raka, Arini, dan Naila membentuk keluarga baru. Tidak lagi karena kontrak, melainkan karena takdir, cinta, dan janji yang tulus.